Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Hafizah dari kelas 10-1. Di sini saya akan menyampaikan materi geografi yang membahas tentang proses pembentukan bumi. Bumi adalah bagian dari tata surya dengan matahari sebagai bintang terdekat sebagai pusatnya. Bumi menjadi satu-satunya planet yang dapat dihuni makhluk hidup. Namun, tahukah teman-teman bagaimana proses terbentuknya bumi? Terbentuknya bumi ini diyakini dengan beberapa teori. Ada 4 teori, yaitu teori yang pertama adalah teori nebula atau kabut. Teori nebula atau kabut dikemukakan oleh 2 ilmuwan, yaitu ilmuwan tersebut adalah Immanuel Kant pada tahun 1753 dan Pater de Laplace tahun 1796. Oleh karena itu, teori kabut atau nebula sering juga disebut sebagai teori Kant-Laplace. Sesuai dengan namanya, teori kabut berdasarkan planetnya bahwa semua yang ada di langit dan kita menyebutkannya sebagai tata surya berasal dari kabut besar. Dahulu tidak ada bintang, matahari, planet dan sebagainya. Yang ada hanya kabut seperti debu, es, dan gas. Kabut atau asap yang membentuk tata surya sebagian besar berisi hidrogen, mempunyai gaya gravitasi. Pada saat tertentu, kabut yang ada menyusut dan mengeras. Saat mengeras, kabut berputar sangat cepat dengan pusat tertentu. Kabut yang terbesar dan memiliki gaya gravitasi terbesar akhirnya terbentuk matahari. Sementara materi yang lebih kecil membentuk bagian lain dari bentuk langit yang bergerak mengelilingi matahari sebagai pusatnya. Planet yang mengelilingi matahari salah satunya adalah bumi. Teori yang kedua yaitu teori planetesimal. Teori planetesimal dikemukakan oleh Francis Ray Martin, seorang astronomis Amerika, dan Thomas C. Chamberlain, ahli geologi di awal abad ke-20. Menurut penelitian mereka terhadap batuan dan materi bumi serta pergerakan benda-benda langit, bumi tidak terbentuk bersamaan dengan matahari. Bumi terbentuk bersamaan dengan planet-planet lainnya. Pada awalnya di tata surya ada 2 bintang besar, matahari dan bintang lain yang mempunyai ukuran dan massa yang sama. Kedua bintang tersebut karena ukurannya yang hampir sama mempunyai gaya atau percepatan gravitasi yang hampir sama, sehingga saling tarik-menarik. Tarik-menarik membuatnya mendekat dan hampir bertabrakan. Saat dekat inilah materi bagian luar dan materi yang lebih ringan tertarik dan menggumpal terlepas darinya. Saat tidak lagi menyatu dengan matahari sebagai bintang, materi otomatis mendingin dan gumpalan semakin besar. Gumpalan mendingin ini karena ukuran dan masanya lebih kecil dibandingkan matahari. Tertarik oleh gaya gravitasi matahari dan akhirnya sampai saat ini bergerak mengelilinginya. Gumpalan yang mengalami pendinginan tersebut yang saat ini dikenal dengan sebutan planet-planet. Semua planet yang bervolusi terhadap matahari, salah satu di antaranya adalah bumi. Teori yang ketiga yaitu
teori bintang kembar. Teori bintang kembar mirip dengan teori-teori sebelumnya. Teori ini dikemukakan oleh astronom yaitu Rime and Arthur Layton. Diyakini memang bahwa ada dua bintang di dunia ini sebelum terbentuknya planet-planet. Hanya saja teori ini tidak menyebutkan bahwa gaya gravitasi kedua bintang menjadi penyebab terbentuknya bumi dan planet lain. Dalam teori ini, salah satu teori bintang kembar meledak ledakannya yang membuat pecahan berbagai materi di sekelilingnya. Materi ini kemudian mendingin dan membentuk planet. Matahari adalah bintang kembar yang tidak meledak. Akibatnya, materi hasil ledakan mengelilingi matahari karena gaya gravitasi yang dimiliki. Teori yang keempat adalah teori Big Bang. Teori Big Bang merupakan teori paling akhir yang ditemukan para ilmuwan mengenai proses terbentuknya bumi. Beberapa ilmuwan yang mengemukakan teori ini antara lain George Lemaitre, Edwin Hubble, dan Stephen Hawking. Teori ini meyakini bahwa tata surya tidak menjadi dengan sendirinya, tetapi melalui proses miliaran tahun. Dalam teori Big Bang disebutkan bahwa dahulu di dunia ada gumpalan kabut raksasa yang berputar pada porosnya. Jika digambarkan mirip angin dan puting beliung yang berenergi sangat besar, putaran yang sangat cepat mengakibatkan beberapa langit terlepas dari pusatnya. Agar bagian besar yang terbentuk seperti cakrang raksasa. Cakrang raksasa ini kemudian meledak dan membentuk nebula. Nebula atau kabut kemudian mendingin setelah 4-6 miliar 4,6 miliar tahun. Hasilnya adalah galaksi Bima Sakti. Bagian yang ringan dan kecil dari kabut raksasa tidak meledak tetapi perlahan mendingin dan madat. Bagian inilah kemudian dikenal sebagai planet-planet. Salah satunya adalah bumi. Itulah 4 teori proses pembentukan bumi yang paling dikenal dan sering dilakukan oleh penelitian lebih lanjut. Sampai disinilah pembahasan saya teori yang mengenai proses pembentukan bumi. Jika ada kata-kata yang salah dalam penyampaian mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.